Kembar di pinggir desa. Di sebuah desa kecil yang asri, lahirlah sepasang anak kembar yang diberi nama Namora dan Napogos. Namora adalah tipe anak rajin yang senang membantu orang tuanya di sawah. Sementara Napogos lebih sering terlihat berlari-lari di lapangan bersama teman-temannya. Keduanya memiliki kepribadian yang bertolak belakang, namun tetap saling melengkapi. Prestasi di SD. Saat SD, Namora dikenal sebagai anak cerdas yang selalu menjuarai Olimpiade Sains Nasional (OSN). Napogos, ia lebih sering terlihat berlari-lari tanpa alas kaki, hingga suatu hari ia memenangkan lomba lari antar sekolah. Saat pulang, Napogos dengan bangga berkata, "Lihat, aku juara." Namora hanya tersenyum sambil menjawab, "Juara lari memang butuh kaki cepat, tapi juara OSN butuh otak cepat." SMP dan perkembangan prestasi. Masuk SMP, Namora terus unggul dalam lomba-lomba pengetahuan, sementara Napogos mulai menjadi atlet muda yang diperhitungkan. Suatu hari, Napogos mencoba mengajari Namora cara berlari cepat. Setelah satu putaran, Namora terengah-engah. "Kalau kamu ikut lomba lari, mungkin kamu baru juara setelah panitia pulang," goda Napogos. SMA yang mengubah segalanya. Di SMA, keduanya makin bersinar. Namora memenangkan lomba debat tingkat nasional, dan Napogos menjadi bintang di kejuaraan atletik. Ketika Napogos pulang membawa piala, Namora bercanda, "Jangan-jangan pialanya buat gantungan baju ya?" Napogos balas, "Daripada pialamu, cuma buat naruh debu di rak." Pilihan jurusan. Setelah tamat SMA, Namora memilih jurusan sains dan teknologi di universitas ternama, sementara Napogos mengambil jurusan olahraga. Walaupun berbeda jurusan, mereka memutuskan tinggal di kos yang sama. Namora sibuk dengan buku dan penelitian, sedangkan Napogos sibuk dengan latihan fisik. "Kamu bawa dumbbell buat latihan, aku bawa laptop buat berpikir," ujar Namora. "Santai saja, otak juga butuh olahraga," balas Napogos. Kehidupan kos yang kacau, tinggal bersama ternyata penuh tantangan. Napogos sering meninggalkan kaos keringat di sofa, sementara Namora sering lupa mematikan lampu saat membaca hingga larut malam. "Kamu itu lebih boros listrik daripada aku boros energi," keluh Napogos. "Dan kamu itu lebih boros baju daripada aku boros ide," balas Namora. Lulus dengan perbedaan. Akhirnya, mereka lulus dengan bangga. Namora mendapatkan pekerjaan di perusahaan teknologi luar negeri, sedangkan Napogos menjadi PNS di bidang olahraga. Ketika berpamitan di stasiun, Napogos berkata, "Jangan lupa kirim pesan kalau otakmu kelebihan beban." Namora tertawa, "Dan kamu kirim pesan kalau ototmu butuh reparasi." Reuni desa. Beberapa tahun kemudian, mereka diundang ke acara desa sebelum wisata tahunan. Keduanya diminta memberikan kata sambutan. Namora, dengan gaya seriusnya, mulai berbicara tentang pentingnya teknologi. Napogos, yang terkenal humoris, memutuskan menyelingi pidato kakaknya dengan lelucon. Perbedaan kepala dan kelapa. Napogos membuka leluconnya dengan berkata, "Tahu nggak perbedaan kepala dan kelapa? Kalau kelapa dicukur jadi batok, kepala dicukur jadi botak." Semua tertawa. Namora menggelengkan kepala, tapi tersenyum kecil. "Teka-teki kepala dan kelapa." Napogos melanjutkan, "Kelapa enaknya diparut, tapi kepala enaknya diurut. Kelapa bisa dijadikan santan, kepala dijadikan tempat berpikir. Tapi hati-hati, jangan sampai kepala jadi lebih kosong daripada batok kelapa." Hadirin tertawa lagi, sementara Namora hanya bisa menahan geli. Humor yang menghidupkan acara. Ketika giliran Namora berbicara, ia mencoba memasukkan sedikit humor. "Jadi, kalau tadi Napogos bilang kepala jangan kosong seperti batok kelapa, saya tambahkan, kepala juga jangan terlalu penuh, nanti malah tumpah seperti santan basi." Napogos menepuk tangan sambil berkata, "Nah, itu baru otak yang pintar." Perdebatan di meja makan. Setelah acara selesai, mereka makan bersama di rumah. Napogos mulai menggoda Namora. "Kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak? Kalau teknologi gagal, kamu bakal kerja di sawah lagi." Namora menjawab, "Dan kalau olahraga nggak laku, kamu bakal jadi pelatih ayam aduan." Wisata yang berkesan. Saat wisata bersama warga,
Napogos mengajukan tantangan lomba lari. Yang kalah traktir es kelapa muda. Katanya, Namora yang enggan ikut berkata, es kelapa lebih sehat diminum sambil berpikir daripada sambil ngos-ngosan. Pengaruh di desa. Kehadiran mereka berdua memberikan inspirasi. Anak-anak desa mulai bercita-cita tinggi, baik di bidang akademik maupun olahraga. Aku mau seperti Namora. Pintar sekali, kata seorang anak. Temannya menimpali. Aku lebih suka Napogos. Bisa main terus. Kembali ke rutinitas. Setelah acara selesai, mereka kembali ke kota masing-masing. Namun, hubungan mereka tetap erat. Napogos sering mengirim pesan lucu seperti, "Kamu udah makan kelapa? Itu bikin otak lebih encer," katanya. Rencana liburan bersama. Suatu hari, Napogos mengusulkan liburan bersama. Kita ke pantai. Biar aku bisa olahraga renang dan kamu bisa main drone. Namora setuju. Tapi menambahkan, tapi jangan lupa, kepala jangan terlalu lama di bawah matahari. Nanti kelapa muda kalah segar. Inspirasi yang menyentuh. Di tempat kerja, mereka sering menceritakan tentang desa mereka. Napogos mendorong rekan-rekannya untuk lebih aktif. Sedangkan Namora mengajarkan pentingnya inovasi. Hidup itu seperti kepala dan kelapa, kata Namora di presentasinya. Harus diisi dengan hal berguna. Surat dari desa. Suatu hari, mereka menerima surat dari kepala desa yang berisi ucapan terima kasih atas kontribusi mereka. Kalian seperti kepala dan kelapa, tulis kepala desa. Saling melengkapi. Membuat desa kami lebih baik. Pelajaran hidup. Dari perjalanan hidup mereka, Namora dan Napogos belajar bahwa perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Namora berkata, "Kalau aku kelapa, kamu kepala." Napogos menjawab, "Dan bersama, kita bikin hidup lebih segar." Akhir yang bahagia. Keduanya akhirnya kembali ke desa untuk menetap dan membangun kampung halaman. Dengan humor dan keahlian masing-masing, mereka menjadi inspirasi bagi generasi muda. Dan ketika ada yang bertanya, apa bedanya kepala dan kelapa? Napogos dengan santai menjawab, kelapa bisa bikin santan, tapi kepala bikin hidup jadi penuh tawa.